Terkadang, luka yang paling dalam adalah yang tidak terlihat. Kita terjebak dalam kebisuan, berharap suara hati kita didengar, tetapi malah menutup mulut. Ini adalah kenyataan pahit yang sering terjadi, terutama ketika kita merasa terluka. Ketika suasana hati kita dipenuhi kepedihan, kita cenderung bersembunyi di balik senyuman dan berusaha bertahan seakan semuanya serius saja. Hal ini bisa membuat kita merasa terjebak dalam kesunyian dan kesedihan yang mendalam. Dalam keadaan seperti ini, ada begitu banyak pertanyaan yang menggelayut di pikiran kita. Apakah ada orang yang benar-benar akan memahami? Apakah rasa sakit ini layak untuk dibagikan? Kita merasa lelah untuk berbagi, takut dihakimi, atau bahkan tidak ingin membuat orang lain terbebani dengan masalah kita. Dalam dunia yang terus bergerak, kita kadang-kadang melupakan diri kita sendiri, dan apa yang kita rasakan. Tetapi, apa yang terjadi jika kita memilih untuk berbicara? Apa yang terjadi jika kita berani mengeluarkan suara yang terpendam dan mengungkapkan ketidaknyamanan yang ada? Mari kita telusuri lebih dalam tentang bagaimana kita seringkali menutup diri ketika seharusnya bersuara. Kita hidup di dunia yang sering menuntut kita untuk menjadi kuat, berani, dan independen. Namun, di balik semua itu, banyak di antara kita yang menyimpan luka. Rasa sakit itu bisa berasal dari berbagai hal seperti hubungan yang buruk, tekanan dari teman-teman, atau bahkan ekspektasi yang tidak tercapai. Semua itu menjadi beban yang kita bawa sendiri, tanpa ada tempat untuk berbagi. Rasa sepi itu kadang membuat kita bertanya, adakah orang-orang di sekitar kita yang merasakan hal yang sama? Misalnya, ada seorang mahasiswa yang terus menunda tugasnya. Setiap kali tenggat waktu semakin dekat, bukannya mulai mengerjakan, ia justru mengalihkan perhatian pada hal lain. Meski dalam hati, rasa cemas dan bersalah semakin menumpuk. Ia tahu tugas itu penting, tetapi merasa terjebak dalam ketidakmampuan. Rasa sakit kesal dan frustrasi tak berujung ini membuatnya semakin menjauh dari teman-temannya. Dalam keterasingan ini, ia merasa tidak ada seorang pun yang memahami beban yang ia tanggung. Atau seorang ibu yang setiap harinya berjuang untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Meski di luar tampak kuat, di dalam, ia merasa sangat lelah dan terkadang hampir menyerah. Namun, setiap kali ia berpikir untuk berbagi perasaannya, ada rasa takut akan penilaian, seolah ia harus menunjukkan semuanya serius saja. Keterpaksaan ini menyebabkan luka dalam hati, seolah semua perjuangan seharusnya tak boleh tampak lemah di hadapan orang lain. Menghadapi hari-hari berat ini, ia merasa seolah setiap senyuman yang ditampakkan hanyalah topeng untuk menutupi rasa sakitnya. Kita semua punya cerita yang bisa membuat kita mengangguk, merasa sama, namun tetap memilih untuk diam. Terlalu banyak suara sumbang yang membuat kita merasa tidak berharga atau tidak pantas untuk didengar. Rasa sakit ini tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, namun tetap menghimpit kita dalam segala tindakan. Ketidakmampuan untuk berbicara dan mengungkapkan apa yang sebenarnya, menjadi luka yang paling dalam. Dalam perjalanan hidup, mengakui bahwa kita terluka seakan menjadi hal yang tabu. Kita sering merasa harus berpura-pura kuat, padahal itu justru membuat kita lebih lemah. Ketidakmampuan ini membuat kita terbelenggu dalam pemikiran negatif yang merusak, yang pada akhirnya hanya meningkatkan rasa kesepian di dalam diri. Kenyataannya, kita semua manusia dengan emosi yang sama. Kita semua menderita dalam kebisuan, berharap seseorang akan menyadari luka kita. Ketidakmampuan untuk berbagi menjadi tantangan untuk bergerak maju, dan kadang kita butuh dorongan untuk mengubah cara pandang ini. Momen pembangkit semangat seringkali datang dari situasi yang tak terduga. Ketika kita mendapati orang terdekat kita juga merasakan hal yang sama.
Saat itulah kita mulai sadar, kita tidak sendirian di jalan ini, meskipun kita tidak berbicara. Menghadapi kenyataan bahwa kita seringkali tidak sendirian dalam perjuangan kita bisa menjadi contoh nyata yang mendorong kita untuk lebih terbuka. Bayangkan seorang perempuan pekerja yang setiap harinya berlari dari satu tugas ke tugas lain. Ia merasa lelah, namun tidak pernah berani untuk meminta bantuan. Suatu saat, rekan kerjanya melihat dan mengajaknya berbicara tentang beban yang sama, dan barulah ia sadar, ternyata banyak yang mengalaminya. Momen kecil itu mengingatkannya bahwa hidup ini tidak harus dijalani sendiri dan bahwa merasa lelah itu adalah hal yang wajar. Ia mulai berbicara, dan dari sanalah, dukungan mengalir deras. Bayangkan situasi di mana seorang siswa terus-menerus tertekan oleh tuntutan nilai tinggi dari orang tua. Setiap malam, ia berjuang untuk mengerjakan pekerjaan rumah sendirian, merasa tidak ada yang sanggup memahaminya. Namun, ketika sebuah diskusi di kelas membahas tentang tekanan akademis, teman-temannya mulai berbagi pengalaman mereka. Disinilah ia merasakan kelegaan yang luar biasa, mengetahui bahwa orang lain pun merasa terombang-ambing dengan tuntutan yang sama. Dengan istilahnya, ia mulai merasakan harapan dan rasa solidaritas di antara mereka. Terkadang, kita hanya perlu satu orang yang berani bersuara untuk memecahkan kebisuan. Seperti seorang teman yang datang dengan kegalauan yang sama tentang cinta yang tak terbalas, yang membuat kita merasa klop. Melihat dua orang yang sama-sama bingung dan tanpa kata, bisa jadi percikan untuk memulai diskusi yang paling dibutuhkan. Berbicara dari hati ternyata membuka banyak jalan, bahkan yang tampaknya tersumbat. Kisah sederhana ini menampakkan bagaimana satu percakapan yang berawal dari kejujuran bisa membuat dunia kita lebih ringan. Ketika kita mulai berani bercerita, kita menemukan kekuatan dalam kehadiran orang lain yang juga merasakan hal yang serupa dan terbuka untuk berbagi. Dialog ini tidak hanya mengungkapkan apa yang terpendam, tetapi juga bisa membangun jembatan hubungan yang lebih dalam lagi. Di saat-saat kita merasa terpendam, penting untuk diingat bahwa kita tidak hanya mendengar suara kita sendiri. Dalam setiap contohnya, kita diingatkan bahwa di luar sana, ada orang-orang yang siap mendengarkan. Kita bukanlah makhluk yang diciptakan untuk menanggung beban sendiri. Ketika kita memilih untuk tidak membahas masalah kita, ada banyak hal yang akan hilang dari potensi untuk menyembuhkan diri. Pembicaraan kecil, berbagi sepatah kata, bisa jadi awalan untuk menemukan jalan keluar yang lebih baik. Sebagai penutup contoh nyambung ini, mari kita renungkan bahwa keterbukaan adalah kunci. Meski kita merasa sendirian, ada banyak jiwa di luar sana yang bisa berbagi perjalanan ke lapangan dan bisa diandalkan. Relasi dengan orang lain seringkali jadi bayaran yang sangat berharga bagi setiap beban yang kita pikul. Semua berawal dari kesadaran bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan yang tak jarang menyakitkan ini. Ketika kita merasakan beban yang terlalu berat, mulai muncul bisikan kecil yang memberi harapan. Bayangkan jika kita berani mengambil langkah pertama untuk berbagi. Mengakui rasa sakit yang kita simpan dalam hati bisa sangat mendebarkan, namun sekaligus memberdayakan. Ini adalah langkah pertama untuk mengubah paradigma dalam diri sendiri. Kita seringkali berpikir bahwa berbagi sama dengan menunjukkan kelemahan. Namun, sebenarnya itu adalah sebuah keberanian. Keberanian untuk membuka diri, meski terkadang ingin bersembunyi di balik senyum. Saat seseorang akhirnya memutuskan untuk berbicara, itulah saat keajaiban mulai terjadi. Kita menjadi menyadari betapa pentingnya untuk berbagi, dan dampaknya luar biasa. Orang lain akan melihat kita tidak hanya sebagai sosok yang kuat, tetapi juga sebagai manusia biasa yang mengalami kesulitan. Setiap kali kita berbagi,
Kita juga memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Seperti efek domino, satu kata yang diucapkan bisa mengubah seluruh suasana. Kita mulai membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitar kita, menjadikan kita bagian dari komunitas yang saling mendengar dan mendukung. Rasa percaya diri muncul dalam diri kita, dan kita menyadari bahwa kita berharga, serta tidak sendirian dalam hal ini. Langkah kecil ini menjadi titik balik yang tidak hanya mengubah diri kita, tetapi juga orang di sekitar kita. Ketika kita bersuara, kita mulai merasa terhubung dengan pengalaman orang lain. Lalu, saat kita mendengar kesedihan dan kebahagiaan orang lain, kita membuka diri untuk lebih peka menghadapi tantangan yang ada. Momen ini sangat krusial. Misalnya, ketika kita berani memberikan diri untuk menjadi pendengar, kita menemukan makna dalam kehadiran kita. Momen-momen sederhana ketika kita bisa memberikan dukungan dalam keheningan bisa saja menjadi titik terpenting dalam perjalanan seseorang. Kita menyadari bahwa dalam kebisuan dan kesedihan kita, masih ada tempat untuk saling memahami. Ketika kita berani mengambil langkah kecil untuk berbagi, kita bukan hanya merasakan manfaatnya sendiri, tetapi juga memberi dampak positif bagi orang lain. Menciptakan ruang untuk dialog adalah langkah berani yang seringkali menjadi penentu dalam perjalanan menuju kebangkitan diri. Kita mulai memecahkan keterasingan ini dan menuju ke arah kekuatan yang baru. Berani bersuara adalah kunci untuk menemukan kekuatan dalam diri. Kita harus memberi izin pada diri sendiri untuk bersikap jujur tentang apa yang kita rasakan. Setiap luka dan kesedihan adalah bagian dari perjalanan kita. Jangan lagi berharap pada kesempurnaan yang bisa menjerat kita dalam kesepian, karena kemandekan akan menghancurkan semangat kita. Pengharapan butuh diungkapkan, bukan ditahan. Mari kita mulai berbicara, sebab setiap suara punya kekuatan. Ketahuilah bahwa setiap kata yang diucapkan adalah langkah menuju penyembuhan. Kita memiliki potensi untuk saling menguatkan, dan di balik luka, akan ada cahaya harapan yang bersinar. Mari kita hancurkan batasan yang kita buat, mulailah dengan menceritakan kelemahan dan rasa sakit kita. Dengan itu, kita juga mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Setiap kata, sekecil apapun, adalah langkah berani menuju kebangkitan diri. Akhirnya, ingatlah bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjuangan. Luka yang kita miliki bukanlah aib, tetapi sebuah bagian dari siapa kita. Berilah diri kita ruang untuk berbicara dan mendengarkan dengan bijak. Ini saatnya kita bangkit dan bersuara, karena setiap kata yang keluar dari hati adalah langkah menuju kebangkitan. Tiap pengalaman yang dibagikan berkontribusi pada keutuhan kita. Mari kita bersama membangun ruang untuk bergerak maju. Dengan niat dan komitmen bersama, kita semua berhak mendapatkan kebahagiaan. Bersuaralah dan rasakan perubahan yang kita ciptakan dalam hidup ini.